Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk ke praktikum yang keempat. Nah, praktikum keempat ini ada 3 video nanti ya, yang pada intinya adalah fokus pada menyusun form dan juga menganalisis hasil wawancara dari food frequency questionnaire ataupun yang semi kuantitatif. Nah, ini nanti untuk yang bagian 1 kita akan belajar menyusun list bahan makanan atau minumannya terlebih dahulu. Terus kemudian untuk yang di part kedua kita nanti akan mengubah struktur form FFQ. Jadi kalau defaultnya di NutriSurvey itu nggak sesuai dengan FFQ. Nah, terus kemudian nanti sekalian kita akan mempraktekkan gimana memasukkan standar porsi. Nah, yang terakhir nanti akan memasukkan data hasil wawancara dari FFQ atau semi FFQ. Nah, ini semuanya itu harap dilakukan secara berurutan ya. Kemudian ya ini persyaratannya udah tahu. Terus kemudian ya ini. Terus nanti di sela-sela itu juga akan dijelaskan mengenai tugasnya ya. Karena ini sudah jadi kita langsung aja ke praktikum yang pertama. Oh ya, jadi sebelum masuk ke NutriSurvey ini sedikit penjelasan dulu ya untuk FFQ. Jadi Food Frequency Questionnaire itu kan merupakan salah satu metode penilaian konsumsi pangan yang sifatnya kualitatif atau semi kuantitatif ya, tergantung. Kalau semi kuantitatif berarti ya semi, kalau hanya FFQ berarti kualitatif. Nah, nanti kita akan tentu saja kalau dalam FFQ itu fitur utamanya adalah terdapat list makanan dan minuman. Nah, listnya itu seperti apa? Itu disesuaikan dengan tujuannya ya. Ya, ini mungkin nanti didalami di mata kuliah yang lain. Ini sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, terus kemudian untuk FFQ itu biasanya fokus pada zat gizi tertentu gitu. Nah, selain fokus pada zat gizi tertentu, list bahan makanan dan minumannya itu juga memperhatikan availability di wilayah yang akan dilakukan surveinya itu. Nah, selain ada list bahan makanan, fitur yang kedua itu juga ada data mengenai frekuensi konsumsi atau tingkat keseringan. Jadi nanti ketika interview di formnya udah ada pilihan frekuensi konsumsi, itu tinggal di checklist. Nah, selain itu untuk frekuensi itu kemudian mengenai yang ditanyakan dalam FFQ itu kan kita harus berpatokan pada periode atau kurun waktu tertentu. Misalnya dalam 12 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir dan seterusnya. Itu tergantung dari penelitinya. Kemudian ini ada beberapa contoh untuk formulir FFQ ataupun semi FFQ, semi kuantitatif FFQ maksudnya. Nah, yang pertama tentu saja ada tanggal dan juga identitas responden. Lalu ada food itemnya, terus kemudian ada porsi. Nah, kalau untuk porsi itu tergantung dari formnya, jadi beda-beda. Ada yang nyantumin yang pertama ini kayak porsi sedangnya, terus kemudian ditanya biasanya respondennya itu porsinya seberapa. Kalau ini kayak semacam jadi pedoman aja sih. Nah, terus kemudian ya ini misalnya respondennya mengkonsumsinya itu dalam harian, mingguan atau bulanan, atau mungkin dalam 1 bulan terakhir itu dia nggak mengkonsumsi makanan itu sama sekali. Nah, berarti kalau di dalam formulir ini yang ditanyakan adalah konsumsi dalam 1 bulan terakhir gitu. Jadi nanti kalau misalnya harian ya ditanya tiap hari biasanya berapa kali gitu. Nah, itu. Terus kemudian ini ada contoh yang lain juga. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada porsi, kalau di sini enggak ada. Oh iya, selain itu juga untuk FFQ itu biasanya urutannya itu dikelompokin dulu per grup bahan makanan. Lanjut, ini ada contoh yang lain juga. Nah, ini ada porsinya kalau di sini. Terus untuk frekuensi konsumsi dia itu nggak pakai nggak pakai ngisi angkanya, tapi lebih ke checklist saja. Misalnya yang pertama ini lebih dari 3 kali per hari gitu, kalau ini 1 kali per hari dan seterusnya. Ini yang tidak pernah.
Terus selain itu yang di sini yang beda juga, di sini ada yang namanya skor konsumsi pangan nih ya, angka-angka yang ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya checklist di sebelah sini berarti skornya 50, kalau di sini berarti 15 dan seterusnya. Terus nanti di baris paling bawah itu di jumlah gitu. Nah, di jumlah terus nanti di apa? Kayak ditotalin gitu untuk semua responden, itu nanti medianya berapa. Nah, terus kemudian kayak dibagi per grup-grup. Biasanya analisisnya seperti itu. Ini juga ada contoh yang lain juga. Ini mirip ya dengan yang tadi. Oh ya, beda. Kalau ini ada porsi, kalau yang ini nggak ada porsinya. Nah, ini juga ada contoh yang lain. Nah, ini bentuknya enggak dalam form, bentuknya ini dalam bentuk kuesioner, tapi sebenarnya ya ini sama aja. Ini food frequency kuesioner. Nah, di sini ada porsinya, terus kemudian ini ada frekuensinya. Kalau ini udah ada porsinya juga. Ini sebenarnya formnya panjang ya, saya cuma ambil satu halaman aja. Nah, udah penjelasan tentang FFQ secara singkat. Nah, kita langsung aja masuk ke praktikumnya. Ya, dibuka software Nutri Survey-nya. Nah, ya diatur dulu biar enak dilihat layarnya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu untuk menyusun list bahan makanan atau minuman. Nah, ini seperti yang tadi udah saya jelasin ya, untuk menyusun list itu kita perlu memperhatikan kandungan gizi spesifik atau yang dikehendaki sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, misalnya dalam hal ini contohnya itu saya mau meneliti yang respondennya misalnya pada remaja ya, jadi kandung asupan vitamin C misalnya pada remaja, subjeknya remaja misalnya ya. Nah, untuk itu kemudian kita setelah buka Nutri Survey, kita pilih menu yang food, kemudian search food for nutrient. Mana? Oh, yang paling atas, sorry. Nah ini setelah klik itu kita kemudian pilih yang Z. Kenapa Z? Karena Z itu adalah untuk database makanan Indonesia. Kalau yang di atas itu database dari settingan defaultnya. Nah, kemudian kita cari zat gizi apa yang kita inginkan. Misal kalau saya kan tadi vitamin C ya, berarti lihat yang di bagian ini. Nah, seandainya nanti zat gizinya itu nggak ada, nanti teman-teman bisa itu balik ke menu utama, klik ekstrak, lalu ini choose nutriennya apa. Misalnya mau vitamin D ya, tinggal drag aja ke bagian sini. Nah, itu habis itu klik OK. Itu misalnya kalau belum ada. Nah, kita balik lagi, kan tadi kita ceritanya mau itu yang vitamin C ya. Taruh kursornya di sebelah ini, di kolom yang ini tulisannya COND yang ada di segitiga kebalik, lalu diklik segitiga kebaliknya, pilih yang density, ditunggu aja, terus nanti akan muncul file Microsoft Word ya, yang isinya adalah ini list bahan makanan berdasarkan kandungan vitamin C, mulai dari yang kandungannya itu paling tinggi, atau yang density-nya paling tinggi. Nah, dari sini kemudian ya kita sorting ya, kita pilih bahan makanan apa aja yang kita inginkan. Nah, untuk menentukan bahan makanan yang kita inginkan itu ya seperti yang tadi saya bilang ya, sesuaikan dengan ketersediaan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya ini ya, papaya itu ada, ya boleh ditandain sih, tandainya boleh pakai arsir atau apa, itu bebas. Misalnya di sini saya pakai tandain warna kuning. Terus kemudian misalnya jambu, boleh deh, ini ada jambu-jambu, itu juga boleh dipilih. Terus kemudian apa? Ya. Nah, pokoknya intinya dipilih aja ya makanannya dari sini itu apa saja. Brokoli dan lain-lain. Sorry ini kepencet. Warnanya, nah terus ini sampai bawah itu kayak banyak banget sih. Nah, ini ya
intinya ini saya cuma mempraktekkan, jadi nggak bener-bener saya tandain semuanya ya. Nanti kalau teman-teman silakan pilih ya, sekitar 25 aja boleh. Nah kalau misalnya udah di save juga bisa itu filenya, terus nanti untuk kemudian di input. Nah ini karena saya nggak mau nyimpen ya, saya close aja itu ya. Oke. Terus kemudian ini tadi sudah ini untuk sorting, ini juga sudah, kita tadi sudah sampai sorting ya, meskipun nggak saya praktekin semuanya. Nah ini jadi jumlah dan jenis itu tergantung dari justifikasi peneliti, mempertimbangkan ketersediaan di wilayah penelitian ataupun juga waktu wawancara ya. Misalnya kan kita nggak mungkin ngelis semua bahan makanan karena kan kita terbatas untuk waktu wawancaranya. Nah terus kalau misalnya udah, nanti tinggal disusun di form FFQ-nya. Nah ini untuk menyusun, teman-teman bisa menyusunnya berdasarkan kelompok bahan makanan, mulai dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, sampai dengan buah. Nah kemudian untuk output dari praktikum yang pertama ini silakan susun list bahan makanan, kayak semacam bikin form FFQ juga sih. Itu berdasarkan list bahan makanannya itu, mencarinya dengan metode yang tadi dibantu oleh Nutri Survey, lalu dikelompokkan berdasarkan bahan makanan. Nah, untuk latihan kali ini teman-teman silakan pilih 25 jenis bahan makanan yang untuk dimasukkan ke dalam list. Jelas ya?